Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan untuk menjawab program Intermediate Challenge atau tes tingkat menengah di FX Trainer pada PLC Mitsubishi. Mari kita buka FX Trainer-nya dulu. Baik, nah ini kita start. Kita cari ke bagian E ya, Intermediate Challenge. Nah, yang pada video sebelumnya kita sudah di E3 atau Part Separation. Sekarang kita masuk ke E4 yaitu Drilling. Kita klik Drillingnya. Nah, nanti posisinya bendanya kayak seperti ini. Jadi di sini ada benda supply yang akan digerakkan oleh conveyor. Nanti di bawah drilling ini nanti akan, nah ini ya X1 mendetek ya, part under drill, X2 drill correct. Jadi kalau misalkan nanti kita kita membornya benar, nah itu berarti yang X2 akan bekerja. Tapi kalau pada saat kita membuat lubang atau drillnya salah, berarti X3 yang menyala. Nah, diperintahkan di sini perintah pertamanya adalah ketika PB1 atau X20 ditekan, maka supply command Y0 itu akan turn on. Nah, berarti ini akan supply command-nya akan masuk Y0-nya ya. Dan ketika PB2 dilepas, supply command is turn off. Jadi pada saat ini dilepas, ini udah nggak ada lagi. Jadi kalau misalkan mau ada lagi ya ditekan lagi. Berarti di sini tidak menggunakan holding atau tidak menggunakan pengunci. Lalu ini ketika supply Y0 turn on, the hopper supply part. Jadi mengirimkan ya ini, mengirimkan benda yang akan nanti di drill. Nah, yang ke bagian kedua, ketika SW1 atau X24, nah ini SW1 X24 di on kan, maka conveyor akan maju. Nah, berarti ini si conveyor ini akan maju. Jadi kalau walaupun di sini kita tekan tadi PB1 tapi si X24-nya belum menyala, berarti ini tidak on. Maka yang pertama yang harus kita on kan adalah X24 dulu supaya nanti si bendanya bisa pindah. Oke, nah control of drill ya atau pengebrolan atau pengeboran membuat lubang ya. Ketika sensor part under drill atau X1 in the drill on, maka conveyor akan berhenti. Nah, ini si conveyor ini akan berhenti. Jadi si Y1 itu akan berhenti jika X1-nya menyensor ya. Dan ketika start drilling Y2 on, nah ini nanti ini turun atau on, atau the drilling start Y2 is turn off, maka X1 is set on. Nah, X1, nah ini X1 under drillingnya harus on. Terus ketika Y2 on dan ketika benar dan X2 berarti yang menyala, dan ketika salah maka X3 yang on. Nah, the drill machine has operated for one complete cycle, jadi hanya satu. Nah, kalau misalkan nanti pingin si bendanya terus-terusan ada di drill, maka si X5 ini nanti kita akan berdaya gunakan ya. Nanti kita coba, tapi kita akan ngikutin dulu yang ini dulu ya. After drill correct atau benar, X2 atau salah, is confirmed, the work carrier put the tray. Nah, ini nanti ke sini. When multiple holes of drill wrong, X3 it set on. Exercise phase, the control for scrap part setting. Jadi keluar ya gitu. Nah, kita coba. Nah, nanti kalau yang chapter 2-nya biasa, ini untuk pemrogramannya kita edit ladder supaya kita bisa ngedit. Di sininya sudah ada program, tulisan programnya dekat mainnya. Nah, nanti kita input programnya, terus ketika F4 kita tekan, maka
kita convert programnya dan kita akan download programnya melalui online write to PLC. Nah, sekarang chapter 3-nya ini cara menjalankannya. Yang pertama yang di-on-kan adalah X24. Nah, jadi yang di-on-kan itu adalah X24. Lalu kita tekan PB1 ngedrill. Nah, nanti PB1 ngedrill, nanti balik lagi terus seperti itu. Baik, kita coba bikin programnya. Nah, yang pertama yang kita nyalakan adalah kata perintah ini ya, perintah yang ketiga aja yang kita ikutin karena langkah-langkahnya supaya sesuai. Nah, kita berarti X24 ini on, maka conveyor akan on. Maka di sini kita pakai X24 dan akan menyalakan M0 ya. M0. Kita akan menyalakan M0. Nah, nanti di M0 ini akan mati ya, nanti matinya oleh jika sudah melewati si X ini ya. Nah, ini si X1 ini harus X1-nya berarti dia harus memberikan sinyal yang cepat ya, atau diferensial up atau sinyal positif ya. Nah, itu. Nah, berarti di sini nanti kita tambahkan, berarti sekarang adalah kita tekan dulu X20. Maaf. Kita tekan dulu di sini X20 ya. Nah, X20 ini akan menggerakkan M1. Nanti M1 ini akan menggerakkan Y0. Nah, gitu ya. Nah, di sini sekarang berarti X1 ini nanti akan membuat data atau sinyal yang cepat. Berarti di sini kita pakai, nah ini ya, F7 ya, shift F7, shift F7, kita klik. Nah, itu dikasih alamat X1. Nah, nanti ya. Nah, X1 ini akan menggerakkan M2 ya. Ini akan menggerakkan M2. Nah, terus di sini di holding, harus ada holding. Maka kita M2, sini kita holding. Nah, M2 ini nanti menyala. Nah, itu kan M2 ini menyala, maka si drilling ini harus berhenti. Maka di sini kita kasih NC ya. Kita kasih NC shift F5 M2. Oke. Nah, M2 ini sudah menyala. Nanti juga kalau X0-nya lagi ngedrill, ini juga harus mati. Kita pastikan mati. Berarti di sini kita kasih X0 ya. Kita ganti X0. Oke. Nah, kita udah X0 sudah bekerja. Ini sudah M2. Nah, nanti si X2 bekerja kalau benar atau X3 bekerja kalau benar, maka dia akan menggerakkan yang M3 ya. Nah, nanti kita sini berarti F7 yang X2 dia akan menggerakkan M3. M3. Nah, nanti kita nah, ini juga F7 lagi yang X3 ya, X3. Sorry. Nah, ini kita paralel karena M3 ini nanti yang akan mematikan M2. Berarti di sini kita kasih NC M3. Oke, nah ini sudah, berarti ini sudah bekerja ya, nanti matinya oleh M dan M2 bekerja dan X2 bekerja, nanti X20 ini untuk mensuplai. Berarti di sini kita ini sudah kendalinya sudah selesai. Sekarang kita coba ke sistem tenaganya ya. Nah, berarti di sini yang pertama adalah M0. Nah, M0 ini akan menggerakkan Y1 ya. Nah, ini berarti Y1. Oke. Terus di sini M2, maaf, M1. M1 akan menggerakkan Y0. Berarti di sini adalah M1. M1 akan menggerakkan Y0. Berarti sini Y0. Oke, nah terus di sini M2. Nah, ini M2.
dia akan menggerakkan Y2 supaya bornya atau mata bornya atau drillingnya, alat mesin drillingnya itu bekerja. Berarti di sini kita pakai M2. Nah, terus di sininya pakai Y2. Y2. Oke. Nah, ini kita udah selesai, kita coba ya. Nah, nanti kita kalau misalkan mau, ini kan bendanya hanya satu-satu ya, karena sesuai tekanan pada PB1 atau X20. Jadi kalau misalkan kita mau lanjut terus di sininya barangnya banyak ya, kita bisa memanfaatkan X5 ini atau sensor ini. Jadi pada saat si bendanya sudah turun, X5-nya tersensor, ini keluar dengan sendirinya. Nanti kita coba. Kita convert, langkah berikutnya kita convert, kita online, white PLC. Oke, nah kita jalankan dulu yang X24 ini. Nah, ini X24 jalankan. Nah, ini sudah berputar ya. Si konveyornya ini rodanya sudah berputar. Nah, kita sekarang supply-nya kita masukkan. Kita tekan PB1. Oke, nah ini. Nah, ini lagi ngedrill. Nah, ini drillnya yang benar ya. Nah, ini masuk. Nah, kita cek lagi sekarang PB lagi. Kita tekan. Nah, ini drillnya juga yang benar. Kita masuk. Kita lanjutkan lagi. Ini drillnya juga yang benar. Nah, kita masukkan lagi. Nah, ini drill yang benar juga. Kita klik lagi. Coba kita klik lagi. Kita klik lagi. Ini. Nah, ini drill yang salah ya. X3-nya menyala. Nah, drill yang salah seperti ini. Nah, kita coba. Nah, baru balik lagi. Itu kalau kita lihat di sisi samping. Coba kita lihat di sisi, nah ini ya seperti ini. Nah, itu dari bawahnya kita on kan seperti itu. Kalau kita lihat dari top, dari atas, nah ini lihat dari atasnya kayak seperti ini. Nah, itu benda kerjanya langsung di drill. Oke, ini ada lubangnya ya. Nah, itu. Nah, kalau misalkan kita benda di sininya banyak mau di drill tanpa menekan lagi PB1, nah itu berarti tinggal ditambah X5. Tapi kalau untuk memberhentikannya berarti kita harus tambah push button lain untuk stop ya. Nah, itu push button lain untuk stop. Nah, berarti di sini harus kita paralel. Nah, kita coba edit dulu ya. Nah, di sini berarti kita tinggal nanti kita tambah, maaf. Nanti di sini kita tambah insert line. Ya, nah ini kita tambah insert line. Ini hanya penambahan ya. Jika tidak mau kita satu-satu keluar supply command-nya gitu ya. Jadi di sini kita pakai X5 ya. X5. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai di sini karena di sini tidak ada tidak ada sensor penuh atau tidak ya. Ini yang jadi masih membingungkan kita. Kalau misalkan kita tambah, ya kita tambah aja lah, anggap ada sensor. Anggap sensornya adalah PB2. Maka kita pakai Shift F5, PB2 itu adalah X21. Nah, kita coba ya seperti ini. Jadi kita convert lagi. Kita online lagi. Oke, kita jalankan dulu, drillnya kita masukkan, ini sudah masuk, ini PB1 kita tekan sekali. Nanti, nah ini sudah ngedrill, X5 jalan, nah ini benda langsung keluar lagi, berhenti, jadi terus ini akan berlanjut, continue ya, bendanya kalau di sini bendanya banyak. Nah, jadi kita tidak usah push button, menekan lagi, push button, menekan lagi. Nah, kalau untuk menghentikannya ya ditekan aja PB2. Nah, udah, tidak ada command lagi kan, nggak ada perintah lagi. Nah, itu kalau misalkan kita mau menambahkan. Tapi kalau sesuai dengan program yang tadi, ya berarti
kan harus ditekan ya. Setiap mengeluarkan benda harus ditekan. Berarti ya maaf. Nah, berarti ini hanya pengembangan aja ya. Ini kalau bendanya berarti ini harus tidak ada ya. Nah, ini harusnya tidak ada, berarti di sini masih tetap X20. Oke, di sininya adalah M1 ya. M1. Oke, kita convert kembali. Kita online buat PLC. Nah, jika sesuai perintah yang ada di sini, ya berarti ya harus kita keluar bendanya. Maaf, ini harus kita jalankan dulu. Kita tekan. Nah, ini. Nah, berarti harus kalau mengeluarkan benda lagi ya kita tekan lagi PB1-nya. Terus seperti itu. Baik, demikianlah. Ini hanya pengembangan aja ya. Nanti kalau misalkan rekan-rekan mau dikembangkan, mau bagaimana, ya kita bisa menambahkan. Alhamdulillah. Demikianlah jawaban program untuk tes intermediate challenge atau tes tingkat menengah bagian keempat atau E4 drilling ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Salam prestasi.